Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusholli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat karena ketika kita sehat, kita dapat belajar dengan maksimal. Dan juga kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Ustazah akan ingatkan kembali, setiap pembelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran. Dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada ustazah. Catat juga ya hal-hal yang penting dari video pembelajaran ini agar kalian tidak usah membuka kembali video ketika ingin belajar kembali. Dan juga jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran di grup Telegram agar kehadiran kalian dapat ustazah catat sehingga ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Simak video pembelajaran hari ini sampai habis ya, karena di akhir video terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Insya Allah pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan bab 5, yaitu kreativitas menulis ikhtisar. Mari terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar untuk pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar untuk hari ini adalah menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun ikhtisar buku non-fiksi ya. Dari kompetensi dasar tersebut, kita tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kita mempelajari materi hari ini, kita diharapkan mampu menyusun ikhtisar buku non-fiksi dengan cermat. Semoga tujuan kita tercapai. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan mencoba untuk mengulas terlebih dahulu pembelajaran kita di minggu lalu. Hal ini dilakukan agar kita semakin paham dan juga mengingat kembali apa sih yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah mempelajari pengertian buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa sih buku fiksi dan non-fiksi itu? Buku fiksi adalah buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat aktual dan faktual, melainkan hanyalah rekaan berdasarkan hayalan dari penulis atau pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu fakta. Selain pengertian buku fiksi dan non-fiksi, kita juga sudah belajar apa itu ikhtisar. Ikhtisar adalah penyajian singkat dari suatu uraian. Hal-hal penting ataupun gagasan-gagasan utama yang ada pada suatu uraian dicatat dan disusun kembali menjadi kalimat-kalimat yang padu. Nah, materi minggu lalu juga kita sudah belajar teknik membaca yang efektif, yaitu teknik SQ3R, yaitu survei, question, read, recite, dan juga review atau reflection. Kalian masih ingat bukan penjelasan dari kelima tahapan membaca tersebut? Nah, semoga kalian sudah dapat lebih memahami dan juga mengingat apa yang telah kita pelajari di minggu lalu, agar materi yang kita pelajari hari ini mudah untuk kalian pahami. Jadi, hari ini kita akan masuk ke bagian B, yaitu menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Sebelum kita membuat ikhtisar, kita perlu tahu apa sih tujuan dari pembuatan ikhtisar. Ikhtisar dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman kita terhadap suatu bacaan. Rangkuman maupun ikhtisar besar sekali manfaatnya, yakni sebagai sarana untuk membantu dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang begitu panjang. Rangkuman memuat gagasan-gagasan umum yang mewakili setiap bagian dari bacaan aslinya. Dengan membaca rangkuman, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Jadi, ikhtisar atau rangkuman ini mempermudah kita untuk memahami suatu buku atau karangan dengan secara ringkas. Seperti itu ya.
Mortimer J. Adler, seorang ahli di bidang membaca, memberikan petunjuk tentang teknik menulis suatu ikhtisar ataupun rangkuman, yakni sebagai berikut. Jadi di sini Mortimer J. Adler ini adalah seorang ahli di bidang membaca. Nah, menurutnya ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan ketika kita ingin ketika kita membaca suatu buku dan ingin membuat suatu ikhtisar ataupun rangkuman. Nah, langkah pertama, kita bisa garis bawahi gagasan-gagasan utama atau pernyataan-pernyataan penting dari bacaan itu. Nah, kita garisi gagasan-gagasan utamanya. Kemudian, langkah kedua, berilah tanda garis vertikal pada garis batas bagian kanan dari pernyataan atau pikiran yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi setelah kalian menggarisbawahi, ketika ada kalimat yang perlu kita perhatikan dengan khusus, kalian bisa membuat vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Jadi kalian buat satu garis ujung atas ke bawah untuk menandakan bahwa kalimat tersebut itu harus kita perhatikan karena sangat penting di dalam buku tersebut. Kemudian pada langkah 3, berilah tanda bintang pada garis batas kanan dari pernyataan atau pikiran yang dianggap paling penting. Jadi dari yang tadi kita sudah tandai dengan vertikal, kita pilih lagi hal yang paling kalimat-kalimat penting lainnya yang lebih penting, kalian tandai dengan tanda bintang. Nah, untuk setiap buku berkisar untuk tanda tersebut untuk setiap buku berkisar 10 sampai 15 bagian. Jadi kalian bisa menandai bintang tersebut dari 10 sampai 15 bagian. Nah, langkah 4, nomorilah secara berurutan bagian yang menyatakan kesatuan argumen. Jadi kalian bisa memberikan nomor secara berurutan bagian yang menyatakan kesatuan argumen. Jadi argumennya itu runut. Kemudian langkah kelima yaitu berilah tanda lingkaran kata-kata atau frasa kunci yang membuat konsep-konsep yang berkaitan dengan ide pokok yang dikembangkan dalam bacaan. Dan yang terakhir yaitu langkah keenam, yaitu untuk keperluan memuat ringkasan. Gagasan-gagasan itu perlu disusun kembali secara sistematis menjadi sebuah karangan baru yang utuh. Jadi semua yang telah kalian tandai, kalian pilih untuk menjadi sebuah ringkasan atau ikhtisar dengan gagasan-gagasan pokok yang kalian sudah coba tandai tadi. Selain dengan teknik yang dikembangkan oleh Mortimer tersebut, suatu ikhtisar dapat pula disusun dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu membaca teks yang akan diringkas secara cermat. Kita bisa membaca teksnya terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, mencatat gagasan utama atau bagian-bagian penting dari teks yang akan diringkas. Kita bisa mencatat gagasan utama atau bagian-bagian penting agar mudah ketika akan diringkas. Langkah ketiga atau yang terakhir adalah menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat dan memadukannya dengan kata-kata penghubung. Nah, jadi teknik ini lebih mudah atau lebih sederhana dari teknik yang tadi dikemukakan oleh Mortimer, karena pada teknik yang dikemukakan oleh Mortimer kita lebih dikhususkan untuk memberi tanda-tanda mana kalimat-kalimat yang lebih penting dari buku tersebut, sedangkan pada cara atau teknik ini lebih sederhana, yaitu kita hanya mencatat gagasan-gagasan utama yang kemudian akhirnya kita satukan menjadi sebuah ringkasan. Jadi, setelah kita mengetahui bagaimana teknik dalam meringkas sebuah teks atau buku, kita juga perlu mengenali beberapa bentuk dari paragraf. Telah kita ketahui bahwa ringkasan dapat kita susun berdasarkan gagasan utama yang ada pada paragraf-paragraf suatu teks. Adapun gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf.
Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf terbagi ke dalam dua paragraf, yaitu paragraf deduktif dan juga paragraf induktif. Jadi, untuk mengetahui ciri dari paragraf deduktif dan paragraf induktif, kita lihat penjelasannya ya. Untuk paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat pertama. Gagasan tersebut menyatakan hal umum yang kemudian diperinci oleh kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Ini ada contoh untuk paragraf deduktif, akan Ustazah bacakan. Silakan untuk kalian membuka buku kalian di halaman 167 dan membacanya juga ya. Tugas yang diemban Pak Slamet ini tidak ringan. Pak Slamet harus siap 24 jam. Ia harus siap dihubungi kapan dan di mana saja. Sore itu ketika beberapa karyawan berbenah diri untuk pulang, Pak Slamet masih dengan tegar mondar-mandir di kantornya sambil mengontrol gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Karena tugasnya tersebut, Pak Slamet sering pulang pukul 22 WIB. Walaupun pulang, Pak Slamet tetap mengontrol dan selalu siap melayani setiap pengaduan dari pemakai listrik. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama. Hal ini tampak pada pernyataan yang mengandung seluruh pernyataan dalam paragraf itu. Kalimat-kalimat selanjutnya hanya merupakan perincian dan penjelasan lebih lanjut terhadap gagasan utamanya tersebut. Jadi yang pertama itu kalimat tugas yang diemban Pak Slamet ini tidak ringan. Nah, ini menjadi gagasan utama karena setelahnya adalah penjelasan atau perincian dari tugas yang diemban Pak Slamet ini. Seperti itu ya. Kemudian ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta khusus. Kemudian dari fakta-fakta itu dirangkum atau disimpulkan ke dalam sebuah kalimat. Ini juga ada contohnya ya, akan Ustazah bacakan. Sebenarnya, masa penyesuaian dengan pekerja akan lebih cepat pada perusahaan yang menyiapkan masa orientasi atau perkenalan bagi karyawan barunya. Namun, jika tak ada orientasi, kumpulkanlah sebanyak mungkin informasi yang bersifat membantu masa penyesuaian dengan pekerja. Misalnya, melalui rekan-rekan, bisa saja pengumpulan nama dan kontak karyawan yang memiliki keterampilan khusus. Jadi, ketika mulai bekerja menjumpai hambatan, bisa menghubungi lebih dari satu orang untuk menjawab semua masalah yang muncul. Nah, untuk kalimat ini kenapa induktif? Karena kalimat utamanya berada pada akhir paragraf. Sebelumnya diperincikan hal-hal yang menjadi dasar untuk kalimat utamanya tersebut. Seperti itu. Untuk meringkas buku ataupun artikel, kita dapat memanfaatkan gagasan-gagasan utama yang ada di dalamnya. Namun, tidak demikian apabila teks itu berupa berita. Untuk menulis ringkasan teks berita, kita dapat memanfaatkan unsur-unsur pokoknya. Unsur-unsur pokok suatu berita terangkum dalam 6 unsur-unsur pertanyaan yang terdiri atas 5W, 1H. Nah, pasti kalian sangat familiar ya dengan 5W 1H ini. Jadi ketika kita ingin meringkas suatu berita, kita bisa menggunakan unsur-unsur ini untuk meringkas berita tersebut. Yang pertama yaitu ada peristiwa apa atau biasanya what. W pertama, yang kedua ada W kedua itu yang terlibat siapa atau who. Kemudian ada terjadi kapan, yaitu when. Terjadi di mana, where. Mengapa bisa terjadi, itu why. Kejadiannya bagaimana, how. Atau 5W1H itu ada what, who, when, where, why, dan how.
Nah, jadi kalian bisa meringkas suatu berita dengan menggunakan pertanyaan 5W1H ini. Nah, kita dapat mencatat pokok-pokok beritanya dan kemudian menyusunnya sebagai sebuah ringkasan. Nah, ada tugas ya untuk mengetahui pemahaman kalian dari yang sudah kita pelajari. Yaitu yang pertama, kerjakan tugas pada buku paket halaman 162, yaitu yang judulnya kajian kelompok, bagian A nomor 1 dan 2, tetapi ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kemudian yang kedua, bacalah satu berita di internet, kemudian ringkaslah berita tersebut dengan unsur-unsur pokok berita yang terangkum dalam 6 unsur pertanyaan yang terdiri atas 5W, 1H. Jadi kalian pilih satu berita di internet atau di koran, kemudian kalian cari 5W1H-nya ini. Kemudian kalian bisa ringkas berita tersebut dengan unsur-unsur 5W1H tersebut. Pengumpulannya, batas pengumpulannya seperti biasa sampai minggu depan pada pembelajaran bahasa Indonesia ya. Itu batasnya, jadi kumpulkan sebelum batas tersebut, karena jika melebihi tidak akan Ustazah masukkan ke dalam nilai. Seperti itu. Untuk pengumpulannya bisa di Word atau dipoto di dalam buku, tetapi jangan lewat Telegram langsung pada pesannya ya. Usahakan di Word atau ditulis di buku agar Ustazah memeriksanya lebih mudah. Nah, insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian karena bab 5 ini telah selesai. Jadi silakan untuk mempelajari kembali materi-materi sebelumnya. Jadi kita minggu depan belum menggunakan Google Meet ya, karena harus ulangan harian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.